Oke, seperti yang diharapkan dan ternyata memang benar. Sosok yang muncul adalah Kaiden sang penghancur yang datang untuk menyelamatkan muridnya. Ya, beberapa hal terjadi seperti apa yang Mimin prediksikan. Seperti kemunculan Schneider. Tapi sayangnya ternyata Curtain tidak ikut muncul. Ia lebih memilih untuk tetap pada tubuh kucingnya. Dan mari kita bahas dulu beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 258 sebelum membahas kemungkinan yang terjadi pada chapter 259. Pertama, yang paling penting, kemunculan Kaiden. Entah kenapa semua orang terfokus pada munculnya Kaiden, tapi tidak ada yang berpikir bagaimana caranya Kaiden masuk ke dalam markas frame. Nah, satu-satunya yang sadar hanya Sufri seorang. Ia berpikir bagaimana caranya Kaiden muncul di markas frame, tapi tidak dengan Andrew dan juga Schneider yang baru tiba saat merasakan kehadiran Curtain. Apa yang mereka pikirkan adalah Kaiden sangat gila karena berani menerobos ke markas musuh, tapi mereka tidak berpikir bagaimana caranya dan kenapa di waktu yang tepat. Selanjutnya, ekspresi Kaiden. Ini adalah hal yang tidak Mimin duga. Ia nampak sangat santai bahkan saat ada 3 top 10 dari pihak musuh yang mengelilinginya. Tapi emang bener juga sih apa yang dikatakan Kaiden. Kenapa harus menyesal? Karena dari dulu Kaiden ingin melawan para top 10 tapi mereka selalu menghindarinya. Dan Kaiden tahu benar bahwa tidak ada keuntungan dari melawan Kaiden. Bahkan adanya malah kebuntungan. Jika mereka terluka pastinya akan ada banyak orang yang mengincar mereka, terutama top 10 dari organisasi lainnya. Apalagi Frame merupakan salah satu organisasi besar dan jika 3 top 10 mereka terluka saat pertarungan melawan Kaiden, walaupun mereka menang tapi organisasi mereka tidak akan pernah aman. Ada banyak orang yang mengincar Frame dan pastinya akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Intinya walaupun Kaiden nampak terpojok tapi ia memanfaatkan segala cara untuk nampak lebih memiliki keuntungan daripada musuhnya. Dan setelah segala macam perbincangan akhirnya dimulailah pertarungan antara Kaiden melawan Andrew. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Bukannya mengincar Andrew, Kaiden malah menyerang Earth. Ia bahkan sempat berkata jika serangannya meleset dan mulai meledek Earth. Kenapa kau berdiri di sana saat kami sedang bertarung? Adegan tersebut pastinya sangat familiar bagi para readers yang sebelumnya pernah membaca manhwa Noblesse. Lalu apakah yang akan terjadi pada chapter selanjutnya? Pertama, pastinya kita akan melihat inti dari pertarungan antara Kaiden melawan Andrew. Kalau di video diskusi sebelumnya Mimin mengatakan jika pertarungan Andrew melawan Kaiden tidak akan berakhir dengan klimaks, itu mungkin masih bisa terjadi karena nanti misalkan Andrew terpojok, Mimin yakin baik itu Sufri ataupun Schneider pasti akan mengintervensi. Ya walaupun mereka bukanlah rekan yang baik, tapi mereka masih berada pada organisasi yang sama. Kehilangan Andrew merupakan sebuah kekalahan besar bagi Frame. Jadi lebih baik mereka mengintervensi walaupun itu sangat memalukan. Dan selanjutnya, apakah pertarungan akan terus berlanjut dengan top 10 lainnya? Bisa ya, bisa tidak. Kalau misalkan Schneider, ia mungkin saja akan maju karena penasaran dengan kekuatan Kaiden. Tapi kalau Sufri, kayaknya enggak deh. Ia tidak akan melangkah ke pertarungan yang tidak menguntungkan. Karena secara pemikiran, mungkin Sufri lah yang paling rasional di antara 3 top 10 yang berada di Frame. Jadi menurut Mimin, 70% pada chapter berikutnya pertarungan akan selesai. Baik itu
tanpa intervensi atau dengan intervensi. Lalu bagaimanakah kabar dengan para karakter sampingan yang telah berurusan ataupun berupaya untuk membunuh Suju? Pertama, telah kehilangan lengannya. Hanya dengan satu serangannya saja ia bahkan terlihat nampak sangat menyedihkan. Itu artinya top 50 masih bukan tandingan dari Kaiden. Ya, seenggaknya walaupun gak mati pada chapter mendatang, paling enggak kondisinya sudah sangat mengenaskan dengan kehilangan lengannya. Selanjutnya Duke. Ini gila nih, karakter ini plot armornya gede banget. Padahal ini karakter paling menyebalkan di antara karakter lain yang baru saja muncul. Tapi ia tidak pernah mati. Kayaknya si autor nih masih memikirkan bagaimana cara yang paling mengenaskan untuk kematian dari Duke Grand. Oh ya, pas serangan acak dari Kaiden yang mengenai Earth, Duke berada jauh di belakangnya, yang artinya Duke masih selamat. Kalau misalkan serangan tersebut mengenai Duke, tentu saja itu adalah akhir dari hidupnya. Selanjutnya, apakah Curtain akan muncul? Jika Curtain muncul, nampaknya kecurigaan Sufri akan semakin membesar. Untuk saat ini kayaknya si Curtain gak akal muncul kecuali ada keadaan yang sangat-sangat mendesak yang mengharuskan jika ia harus muncul. Tapi entahlah, kita lihat aja minggu depan. Nah, kalau menurut leader sekalian, lebih baik Curtain muncul atau enggak? Ya, walaupun lebih baik muncul ya untuk langsung menyembuhkan Sujiwo, tapi kayaknya itu masih situasi yang sedikit menyulitkan bagi Curtain. Intinya sih ada kemungkinan jika Curtain muncul, tapi kemungkinan tersebut hanya sedikit. Nah, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.